lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Malik Waya telusun. Kalau buku saya halaman 54. Nggak tahu yang lain. Qauluhu wa mudhafan ilaihas muzaman, ya. Dan dimudhafkan ilaiha kepada isim zaman. Nah, ini masih berkenaan dengan huruf yang mengandung makna. Kalau huruf yang mengandung makna adalah kalimat, ya. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 kalimat, ya, ada 3 kata, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, huruf yang menjadi satu kalimat bukan satu huruf. Huruf menjadi satu kalimat. Nah, di antaranya huruf yang menjadi kalimat, huruf yang mempunyai makna. Yang keenam tuh kemarin nih, ya, supaya nyambung nih, mudhafan ilaihnya supaya nyambung. Huruf yang menjadi kalimat yang ada artinya id, mana tuh? Id, ya. Nah, ini wa mudhafan ilaiha ismu zaman. Terkadang id itu dimudhafkan ke ilaiha kepada id isim zaman, ya. Jadi id itu dimudhafkan atau dimudhafkan, disandarkan kepadanya isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Nah, mana contohnya? Nah, contoh nahu Rabbana, ini doa. Di antara doa yang ada di Al-Quran yang kita diajarin kan, ini redaksinya langsung Allah yang ngajarin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rabbana, ya Rabbana. Rabbana itu artinya ya Rabbana, ya Tuhan kami. La tuzigh qulubana, jangan engkau, ya, menggelincirkan hati kami. Ya, ba'da id hadaitana, sesudah engkau memberikan kami hidayah. Nah, coba kita lihat di sini ada kalimat id. Id itu dimudhafkan kepada apa itu? Nah, tadi kan katanya mudhafan ila ismi zaman. Tuh, ya kan di sini, ya. Ba'da apa ini? La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ba'da sesudah id. Nah, di sini hadaitana dimudhafkan kepada apa tuh? Kepada apa? Mudhaf pada zaman. Itu kan ba'da. Ba'da ini kan zaman, sesudah, sebelum. Sesudah, sebelum kan zaman, masa. Tuh, ba'da tuh. Jangan engkau copot, jangan engkau gelincirkan, ya, hati kami sesudah tuh. Sesudah itu, sesudahnya engkau memberikan. Nah, berarti di sini itu, ya, ba'da dimudhafkan kepada id. Jadi ba'danya mudhaf, idnya mudhaf ilaih. Nah, kalau ada lagi contoh kedua, yauma izin. Yauma apa? Izin. Yauma kan masa, hari itu, ya. Jadi izin ini mudhaf ilaih, ya. Mudhafnya apa? Yauma. Nah, jadi terkadang itu menjadi mudhaf ilaih. Mudhafnya itu isim zaman gitu. Tadi isim zaman ba'da. Kalau yang yauma izin, isim zamannya apa? Yaum. Wa kadza lil mustaqbal. Kalau yang tadi itu id untuk yang telah lalu. Terkadang bukan untuk yang lalu, tapi untuk yang masa akan datang. Nah, mana contoh? Id bukan yang lalu. Kalau yang tadi kan yang lalu. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan sesudah engkau beri hidayah. Kan beri hidayah sudah berlalu. Nah, berarti id untuk madhi. Terkadang id untuk mustaqbal. Nah, mari contoh mustaqbal. Ya, mustaqbal dorob juga. Dorob zaman. Bil asal menurut qaul yang asal. Mana contohnya? Fasaufa ya'lamuna izil aglalu fi a'naqihim. Nanti tuh, nanti, kalau nanti kan berarti belum. Saufa lagi kan
Kalau saufa kan nantinya lama. Kalau saja nih saya lamun ya bisa nantinya sebentar, tapi saufa kapan? Nanti dari kiamat kan masih lama. Fasaufa ya'lamun, maka mereka nanti akan tahu. Akan tahu apa? Siksaan. Ya, pedihnya siksaan. Idil aglalu fi anaqihim, ketika aglal rantai, ketika rantai gimana tuh? Ya, ketika tengkok mereka apa? Dirantai. Nah, ya di mana tengkoknya dirantai? Di neraka. Kapan itu? Nah, nanti. Jadi kan bukan udah lalu yang akan datang di sini. Tuh pasau kayak lamuna idil aglalu fi anaqihim. Ya. Kalau kaki berarti silsilah, kalau kaki dirantai. Nah, kalau di leher namanya dibelenggu. Ya kan ada istilah-istilahnya itu. Kalau kaki supaya nggak bisa kabur, kakinya dirantaiin. Tapi kalau ini dibelenggu, apa belenggu itu? Tangannya diikat di mana sini? Di leher, itu aglal. Di anak tengkok. Baik, wakila laisat lil mustaqbali. Ada yang mengatakan izil aglalu bukan mustaqbal. Ya tetap aja maldi gitu. Nah, ada yang mengatakan izil aglal bukan untuk akan datang, tapi tetap aja untuk apa? Maldi. Nah, kenapa kok untuk maldi? Untuk akan datang, tapi apa? Akan datang kan katanya belum datang. Oh, kenapa kok yang belum datang diungkap dengan maldi? Nah, gitu. Jawabannya apa? Nah, di sini wakila lil laisat lil mustaqbal, is di sini bukan untuk yang akan datang. Wasti'maluha fihi. Nah, yang akan datang digunakan, yang akan datang menggunakan fi'il madhi gitu kan, fi'il madhi. Ya udah, kenapa digunakan untuk yang akan datang? Nah, lima fi hadhil ayati. Nah, di sini lima apa ini? Nah, mana tadi? Wastiqmaluhu bihi fi hadhil ayat li tahaqquqi uquihi. Digunakan yang akan datang digunakan buat madhi karena yakin akan terjadinya. Sesuatu yang pasti terjadi walaupun belum terjadi, seakan-akan sudah terjadi. Nah, itu ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi karena yakinnya akan terjadi, seakan-akan sudah terjadi. Nah, gitu. Jadi tetap aja idnya lil madhi. Jadi tetap aja idnya lil madhi walaupun memberitahu sesuatu yang belum terjadi. Karena sesuatu yang yakin akan terjadi, seakan-akan sudah terjadi. Nah, mana contoh seperti contoh yang lain selain ini? Ya. Nah, yaitu mislu ata amrullah. Kan ata ini fi'il madhi. Yeah. Ata amrullah, ya. Di sini bukannya telah datang perintah, bukan akan gitu. Bukannya telah di sini, akan datang amrullah itu maksudnya apa? Perintah Allah. Akan datang siksaan Allah terhadap orang kafir. Kan orang kafir siksaannya belum di neraka, nanti akan datang, tapi ibaratnya menggunakan fi'il apa? Fi'il madhi. Harusnya bukan ata, saupayati itu, saupayati amrullah. Nah, di sini ibaratnya ata, padahal kan belum. Jadi walaupun belum datang menggunakan fi'il madhi karena perintah Allah Ta'ala tadi itu, ya, yakin terjadinya seakan-akan sudah terjadi. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa man sya'allah. Ditiup, ya. Ya, jadi malaikat Israfil diperintah Allah untuk meniup. Wa nufikha fis suri, niup trompet. Fasa'iqa, satu kali tiupan saja semua makhluk yang waktu itu hidup semua pada mati.
Nah itu kan belum atau udah? Belum. Nah itu menupi kok permati. Harusnya sayun pahu itu, saupa yun pahu, tapi menupi kok menggunakan pel mati. Padahal kan belum. Kenapa? Karena sesuatu yang dijanjikan Allah sudah pasti terjadi, seakan-akan sudah apa? Nah, masih berkenaan dengan id nih. Id aja banyak banget artinya. Yang berikutnya id itu li taklil. Nah, id itu terkadang dengan arti taklil. Nah, kalau taklil bukannya isim. Kalau yang tadi itu id itu isim. Kalau ini id li taklil huruf. Ya, bukan isim tapi huruf. Mana tuh contohnya? Id li taklil dia itu huruf. Bil asah menurut kaul asah. Seperti lam taklil. Nah, seperti lam taklil ya. Maksudnya id itu dengan arti lam taklil itu maksudnya kan lam taklil satu huruf. Mana contohnya? Ya. Nanti ada contohnya. Wakila dzorfan di mana waktin ada mengatakan id ini tetap aja dzorof. Ya, tapi artinya taklil. Apa sih taklil? Alasan. Alasan itu karena. Nah, mana contoh? Nah, mana contohnya? Mustafadun min kuwatil kalam. Jadi id itu tetap aja dzorof, tapi arti taklilnya ini diambil dari kuwatil kalam. Nah, dari kuatnya kata-kata. Yang berarti artinya ditaklil. Mana contohnya? Kalau nggak dicontohin nggak ngerti. Dorobtul abda id asa'a. Dorobtul abda id asa. Aku memukul hamba. Id ini karena yang taklil. Aku memukul hamba karena apa? Nah, karena hamba itu perbuatannya apa? Buruk. Berarti id di sini li taklil. Apa sebab ente mukul hamba? Dorobtul hamba, dorobtul hamba. Dorobtul abda id asa. Nah, jadi artinya li. Nah, alasan. Nah, jadi gimana? Dorobtul abda li isaatihi gitu kan. Jadi id dengan arti apa? Li. Aku mukul hambaku karena itu taklil. Karena hamba itu apa? Perbuatannya apa? Buruk. Nah, itu id dengan arti li. Nah, kalau diartiin apa? Dorobtul abda id asa'a dengan arti apa? Aku memukul hamba saat waktu dia berbuat buruk gitu. Sama juga ya. Ya, jadi ada dua arti. Aku memukul hamba karena hamba itu berbuat buruk. Bisa jadi aku memukul hamba bukan karena pada saat hamba itu berbuat apa? Kalau pada saat berarti dzorof. Kan pada saat. Nah, kalau tadi karena taklil. Nah, itulah macam-macam id. Maksudnya itu kalau kita jumpain gitu, kalau jumpain id di Quran, nah itu artinya tuh ya. Gitu, jadi orang tidak memahami bahasa Arab tidak bisa nafsirin Quran. Baik. Wa zahirun anna isa'a illatun lidorbi. Nah, zahirnya ya perbuatan buruk itulah alasannya hamba itu dia baik dipukul. Kita lanjut, masih berkenaan dengan id nih, belum habis nih id. Walil mufajaah. Terkadang id itu mengandung arti tiba-tiba. Mana contohnya tiba-tiba ya? Nah, bi ayakuna baina au bainama. Ya, bi ayakuna ba'da. Kalau is dengan arti tiba-tiba, alamatnya disebutnya sesudah apa? Baina. Kalau sebelumnya sesudahnya is ada baina atau bainama. Nah, berarti is itu dengan arti apa tuh? Tiba-tiba. Ya, alamatnya apa? Ada baina atau bainama. Kalau bahasa kita tatkala. Tuh. Nah, mana contohnya? Is dengan arti tiba-tiba. Ya. Wakadzalika tadu artinya wakadzalika demikian pula, maksudnya id kalau dengan arti mufajah itu huruf, bukan apa? Bukan isim. Nah,
fil asah menurut pendapat yang asah. Wakila pun ada yang bilang id lil mufaja'ah itu isim, itu zorof makan, atau bilang zorof zaman. Nah contoh tuh sesudahnya baina au bainama atau bainama baina atau bainama ana waqifun iz ja'a zaitun. Nah coba tatkala aku berdiri, nah tiba-tiba tatkala aku berdiri tiba-tiba si Zaid apa? Datang. Jadi tiba-tiba itu arti tiba-tiba kalau ada baina tatkala gitu. Tatkala aku berdiri maka tiba-tiba Zaid itu apa? Datang. Nah ini ketika Zaid datang bisa diartiin huruf mufaja'ah, bisa diartiin ketika saya sedang apa? Waktu saya sedang berdiri tiba-tiba, gitu ya? Atau apa itu zorof makan, tempat di mana saya berdiri tiba-tiba Zaid apa? Datang. Tuh paja'a maji'uhu. Apa tuh paja'a maji'uhu? Ya, mengagetkan, tahu ngaget? Kedatangannya mengagetkan aku. Ya, kedatangannya mengagetkan aku. Mungkin dia nggak ngabarin gitu. Ya kalau dia ngabarin sih datangnya apa? Ya kaget, dia nggak ngabarin. Saat aku sedang berdiri maka aku dikagetkan dengan kedatangan siapa? Nah, Zaid. Tuh ya. Tuh pajahu majiuhu au ukubihi au makanahu atau tempatnya. Ya, ketika aku berdiri di suatu tempat gitu, tiba-tiba Zaid datang, atau ketika waktu aku berdiri tiba-tiba apa? Zaid datang. Wakila ada yang mengatakan laisat lil mufaja'ah, ada yang mengatakan it seperti itu bukan arti tiba-tiba. Nah itu ada yang bilang bukan wahia bidzalik. Kalau bukannya arti tiba-tiba, artinya apaan jadinya? Nah, zaidah. Nah, ya kalau is tidak diartikan mufaja'ah berarti is itu artinya apa? Zaidah. Apa zaidah? Tambahan. Kalau tambahan nggak punya arti. Tuh ya, artinya kalau nggak punya arti kenapa disebut? Untuk menguatkan. Tuh. Lil irtina anha. Karena ya enggak, karena sudah apa? Is itu sudah mengandung, ya, sudah kedatangannya Zaid sudah mengandung arti tiba-tiba. Jadi tiba-tiba itu diambil artinya bukan dari is, ya, bukan dari is, itu memang sudah tidak perlu ya ditambahin gitu. Nah berarti is itu tidak punya arti, dia itu hanya tambahan. Lil irtina anha karena tidak perlu apa tuh? Tidak perlu arti tiba-tiba menggunakan is. Kama tarokaha minhu kasirun al-arab, seperti banyak orang Arab ketika mau mengucapkan tiba-tiba tidak perlu menggunakan lafaz apa? Is. Faqauli bil asah. Tadi kan kata Tuan Musnori bil asah. Mana tuh bil asah? Ya. Tuh kan tadi kan bil asah. Bil asah tiga baris dari atas, kadzalika harfan bil asah kan gitu kan. Tuh kata-kata bil asah raji'un ila salasati qablahu, kembalinya ke bertiga. Ya, ada yang mengatakan menurut qaul asah ya itu huruf. Nah, qaul asah itu kembali pada tiga. Mana kembali pada tiga? Tuh, saya sebut satu-satu tiga. Ya, yaitu lil madi zorban. Tadi yang paling ujung. Kemudian maf'ul bihi. Kemudian apa lagi? Badal. Itu kan ada tiga tuh. Ya. Jadi is digunakan buat mati dzorof atau maf'ul bihi atau badal. Nah, tiga-tiganya itu is itu huruf maksudnya, bukan isim. Jadi salasa itu kalau saya tidak kembaliin itu puyeng. Kembalinya salasa kemana itu? Kembalinya kepada ujung tadi as-sadis, kan ada as-sadis tuh yang paling ujung itu as-sadisu is.
ismun lil madi zorfan, satu. Ada yang bilang maf'ul bihi, ada yang bilang apa? Yang ketiga, badalan minhu, kan ada itu. Nah, itu yang dimaksud dengan apabila is dijadikan dzarf madi, dijadikan maf'ul bihi, dijadikan badal, nah berarti is itu sebagai apa itu? Huruf. Ya, baik. Wa tasriful harfiyati bisaniyati ma'adzikriha fil akhirati biqauli kadzalik min ziyadati. Kata-kata wal asal dan lain-lain itu tambahan dari aku. Ini kan sarah ya. Jadi ada matanya, ada salih, semuanya itu tambahan dari penyanah. Apa artinya mufajaah tuh? Wa makna mufajaah. Tadi kan kita udah artiin apa mufajaah? Tiba-tiba ya. Kama qala Ibnu Hajib, maksudnya mufajaah diartiin dengan bahasa Arab. Kalau mufajaah diartiin tiba-tiba, berarti mufajaah diartiin pakai bahasa kita. Nah, kalau mufajaah diartiin dengan bahasa Arab, namanya sinonim. Nah, sinonimnya mufajaah apa tuh? Kata Ibnu Hajib ya, mufajaah itu apaan? Ya, huduru syai' maaf. Ya, huduru syai' ma'aka fi wasfin min ausofika fi'liyah. Tuh, ada tiba-tiba, kalau bahasa kita apa tuh? Ya, yang sebelumnya nggak disangka-sangka. Huduru syai', datangnya sesuatu. Kan datangnya sesuatu tanpa apa tuh? Ya. Nah, itu kan bahasa kita tiba-tiba kan. Makanya tadi Anda bilang kalau dia ngabarin dulu nggak dikatakan apa? Jadi arti dari mufajaah huduru syai' maaf timbul ya rasa dari kamu, dari sifat ya yang sebelumnya kamu tidak tahu. Baik, nah udah selesai itu tadi mengenai huruf ke-6 id. Huruf yang ke-7 idza. Jadi lain is, lain apa? Nah, mengenai huruf idza insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.